Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kurikulum PAUD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi pada kali ini. Saya Mimin Saada yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 3 kali ini. Yang dimana kelompok kami akan membahas topik mengenai komponen pendekatan dan model pembelajaran. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Teh Arwa, Teh Yayu, dan Teh Elsa. Agar mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja presentasi kali ini yang akan diawali oleh presentator pertama, yaitu ada Teh Elsa, dilanjut oleh saya sendiri, dan berikutnya oleh Teh Yayu dan Teh Arwa. Untuk presentator pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Husnul Khotimah dengan nomor NIM 2206940. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pembelajaran. Pertama-tama di sini ada pengertian komponen. Pada Kamus Bahasa Indonesia, komponen merupakan bagian dari keseluruhan yang membentuk suatu kesatuan. Menurut Adisel et al. Tahun 2022, komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang mempunyai peranan penting dalam keseluruhan jalannya suatu proses pembelajaran. Jadi, komponen pembelajaran berarti bagian-bagian dari sistem pembelajaran yang menentukan berhasil tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja, pendidikan diperlukan komponen-komponen tersebut. Sedangkan di sini ada pembelajaran menurut Hanafi tahun 2014. Pembelajaran merupakan aktivitas utama dalam proses pendidikan. Definisi pendidikan secara nasional yaitu usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta membekali peserta didik dengan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi diri, masyarakat, bangsa, dan negara peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun melalui unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Unsur-unsur yang ada dalam pembelajaran biasa juga disebut komponen. Komponen-komponen pembelajaran merupakan suatu sistem yang utuh dan saling mendukung satu sama lain menurut Tolong tahun 2016. Jadi, pembelajarannya itu proses di mana individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, pemahaman, atau pengalaman baru melalui studi, pengajaran, latihan, atau pengalaman praktis. Ini adalah cara utama di mana manusia dan makhluk lainnya mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mereka sepanjang hidup. Pembelajaran juga merupakan perubahan yang bertahan lama dalam perilaku atau dalam kapasitas berperilaku dengan cara tertentu yang dihasilkan dari praktek atau bentuk-bentuk pengalaman lainnya. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun komponen-komponen tersebut meliputi yang ke-1 ada tujuan pendidikan. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembelajaran, rumusan tujuan merupakan aspek fundamental dalam mengarahkan proses pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, setiap perancang harus mempertimbangkan secara mendalam tentang rumusan tujuan umum pengajaran yang akan ditentukannya. Tujuan-tujuan pembelajaran ini membantu proses pembelajaran, mengukur kemajuan, dan memastikan bahwa pembelajaran memiliki nilai yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Penentuan ini penting untuk dilakukan mengingat pembelajaran yang tidak diawali dengan identifikasi dan penentuan tujuan yang jelas akan menimbulkan kesalahan sasaran. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembelajaran, rumusan tujuan merupakan aspek fundamental dalam mengarahkan proses pembelajaran yang baik.
Yang kedua ada bahan atau materi pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Bahan ajar juga merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Sebuah bahan paling mencakup antara lain contohnya seperti petunjuk belajar, petunjuk yang merupakan petunjuk siswa atau guru, kompetensi yang akan dicapai itu apa saja, dan informasi pendukung, latihan-latihan atau petunjuk kerja dapat berupa seperti lembar kerja atau LK. Yang terakhir ada evaluasi. Lalu yang ketiga ada strategi pembelajaran. Strategi atau metode. Pembelajaran merupakan cara atau pendekatan yang digunakan untuk mengajar materi kepada peserta didik. Beberapa tahapan dalam kegiatan pembelajaran atau strategi pembelajaran menurut Adiseo Aprilia Putra dan Prasetyo tahun 2022 antara lain yang ke-1 ada tahap pra-instruksional. Tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan oleh seorang pendidik ketika ia akan memulai proses belajar dan mengajar. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang guru atau siswa selama tahapan pra-instruksional, yaitu yang pertama guru menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siapa nih yang tidak hadir, lalu menanyakan kepada siswa di mana letak diskusi pembelajaran sebelumnya, lalu mengajukan pertanyaan kepada siswa di kelas. Lalu ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi pembelajaran yang belum dikuasai mereka dari pembelajaran sebelumnya. Lalu bisa mengulangi materi pembelajaran sebelumnya secara singkat tetapi mencakup semua aspek materi yang telah dibahas sebelumnya. Yang kedua ada tahap instruksional. Pada tahap kedua ini adalah tahap pengajaran, yaitu tahap memberikan pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru sebelumnya. Secara umum, beberapa kegiatan dapat diidentifikasi dalam tahapan inti seperti yang ke-1, menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. Yang kedua, tuliskan materi pokok yang akan dibahas hari itu yang diambil dari buku sumber yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu mendiskusikan materi pokok yang telah ditulis. Terakhir, bisa dalam setiap materi pembelajaran yang dibahas harus diberikan contoh-contoh yang konkret terhadap siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin melanjutkan presentasi yang dimana saya akan menjelaskan mengenai komponen media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan saluran komunikasi perantara antara sumber pesan dan penerima pesan. Sumber pesan itu siapa? Yaitu guru atau pendidik. Nah, yang penerima pesannya siswa ataupun murid. Media pembelajaran ini berupa bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar. Berikut secara rinci komponen-komponen media pembelajaran. Yang pertama tuh ada orang, yang kedua bahan, yang ketiga alat atau device perangkat keras, yang keempat lingkungan atau setting, yang kelima ada teknik. Yang pertama orang atau manusia, ini termasuk dalam media pembelajaran. Nah, dalam pendidikan orang ini menjadi unsur dalam media. Seperti siapa yang menjadi unsurnya ini? Yaitu guru, orang tua, tenaga ahli, dan sebagainya. Yang kedua ada bahan. Bahan ini terdiri dari perangkat lunak atau software. Bahan atau material yang disebut dengan istilah perangkat lunak yang terkandung pesan-pesan yang perlu disajikan baik dengan alat penyaji atau tidak. Contohnya seperti modul, film bingkai, audio, dan sebagainya. Nah, terdapat juga contoh perangkat lunak atau software, yaitu ada dua, Microsoft Office dan Notepad. Yang ketiga alat
atau device perangkat keras. Nah, jika tadi bahan merupakan software, alat merupakan hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk menyajikan pesan. Contohnya seperti proyektor, film bingkai, video tape, radio, TV, dan sejenisnya. Hardware juga merupakan komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Oke, kita lanjut ke yang keempat, ada lingkungan atau setting. Lingkungan merupakan tempat terjadinya proses penyaluran media. Contohnya seperti apa? Contohnya ada gedung sekolah, kelas, perpustakaan, dan lainnya. Yang kelima, ada teknik. Teknik merupakan prosedur yang disiapkan untuk menggunakan alat, bahan, orang, dan lingkungan dalam rangka menyajikan pesan. Contohnya seperti apa? Contohnya teknik ceramah, teknik diskusi, teknik demonstrasi, dan lainnya. Nah, kalau teknik ini lebih ke persiapan penyajiannya ya. Kita bagaimana cara menyajikan ceramah, diskusi, dan lainnya. Nah, maka teknik menggunakan media pembelajaran ini dibagi dua kan, yaitu media di dalam kelas dan media di luar kelas. Penggunaan media di luar kelas dapat dibagi menjadi dua lagi nih, yaitu penggunaan media secara terprogram dan penggunaan media secara tidak terprogram. Dilihat dari variasi penggunaannya, media dapat digunakan baik secara perorangan, kelompok, atau siswa dalam jumlah yang sangat banyak. Berikutnya, komponen evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini identik dengan penilaian. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan dikemukakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajar peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Nah, inti dari komponen evaluasi ini sendiri yaitu pemantauan kemajuan belajar siswa. Dilanjut dengan perbaikan hasil belajarnya melalui penugasan. Nah, yang terakhir ini ada evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar ini tidak hanya dilihat dari sebuah nilai saja, tetapi dilihat dari bagaimana si anak bersikap ketika di dalam kelas. Mungkin cukup sekian untuk penyampaian mengenai materi komponen media pembelajaran dan komponen evaluasi pembelajaran. Untuk berikutnya dilanjut oleh presentator berikutnya. Saya Yayu Fauzia dengan NIM 2204365. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola-pola pembelajaran. Menurut Barry Morris, dalam Adi dan Harahap tahun 2023, membagi pola atau model pembelajaran menjadi 4 jenis, yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran tradisional, yaitu model pengajaran tatap muka antara guru dan siswa. Dalam hal ini, guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Pola pembelajaran ini tergantung pada kemampuan guru dalam mengingat bahan pembelajaran dan menyampaikan bahan tersebut secara lisan kepada siswa. Nah, model yang pertama ini tuh tergantung pada pemahaman guru dalam menguasai materi yang akan disampaikan kepada siswa. Yang kedua, model pembelajaran berbantuan media di mana guru dibantu oleh berbagai bahan pembelajaran yang disebut manipulatif untuk menjelaskan dan menyajikan informasi abstrak. Munculnya media pembelajaran merupakan sumber belajar lain di luar guru. Pada pola pembelajaran ini, guru dibantu oleh berbagai bahan pembelajaran yang disebut alat peraga pembelajaran dalam menjelaskan dan meragakan suatu pesan yang bersifat abstrak. Nah, alat peraga dalam pembelajaran yang dimaksud di sini tuh alat yang digunakan untuk membantu memudahkan memahami suatu konsep secara tidak langsung, seperti poster. Nah, seorang pendidik atau guru bisa menggunakan poster sebagai media untuk belajar dan menjelaskan
pembelajaran kepada anak. Yang ketiga, model pembelajaran yang menggunakan media. Dalam model pembelajaran ini, guru dapat menggunakan berbagai media pembelajaran sebagai sumber belajar. Dalam hal ini, kehadiran guru berfungsi untuk melatih kedisiplinan dan minat belajar. Media pembelajaran sebagai sumber belajar yang dapat menggantikan guru dalam pembelajaran. Jadi siswa dapat memperoleh informasi atau pembelajaran dari sumber belajar seperti majalah, modul, atau media buku pembelajaran yang lainnya. Yang keempat, model pembelajaran bermedia, di mana guru tidak berperan langsung, melainkan hanya pendekatan media. Dengan demikian, kehadiran guru dapat digantikan oleh media dengan menyusun bahan ajar secara sistematis dan terprogram dalam bentuk modul atau paket pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru. Nah, dalam model yang keempat ini tuh menekankan pada siswa untuk lebih belajarnya itu dari media gitu, media dalam bentuk modul atau paket pembelajaran yang sudah dirancang atau disiapkan oleh guru. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai model-model pembelajaran. Yang pertama yaitu model kelas berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anaklah yang merupakan satu alternatif yang dapat dipilih dalam memfasilitasi anak belajar aktif. Menurut Gilar, dalam buku kurikulum PAUD tahun 2022, pada halaman 81, tujuan menggunakan model kelas berpusat pada anak adalah yang pertama, untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Yang kedua, memberikan kesempatan pada anak untuk menggali seluruh potensi yang dimiliki. Yang ketiga, memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan kemampuannya melalui berbagai macam kecerdasan yang dimiliki atau kecerdasan jamak. Yang keempat, menggunakan pendekatan bermain. Nah, tujuan dari model kelas berpusat pada anak ini tuh yaitu untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak seperti kognitif, fisik motorik, sosial, bahasa, dan lainnya. Lalu memberikan kesempatan gitu kepada anak untuk menggali potensi apa sih yang dimiliki oleh seorang anak tersebut. Nah, melalui interaksi dengan objek dan interaksi sosial, anak dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui orang tua, guru, dan orang dewasa sebagai peran sebagai fasilitator gitu dalam pembelajaran anak. Pembelajaran Jean Piaget dan Lev Vygotsky mengemukakan pembelajaran yang berpusat pada anak adalah paham konstruktivis. Paham ini menekankan bahwa anak itu bersifat aktif dan memiliki kemampuan untuk membangun pengetahuannya sendiri. Model yang kedua yaitu model keterampilan hidup. Definisi keterampilan hidup anak itu sendiri antara lain keterampilan untuk kemandirian, seperti dapat mengolah hal-hal yang sendirinya, yaitu menuangkan air sendiri sehabis makan, dapat menggunakan dan melepas pakaiannya sendiri. Nah, kecerdasan yang dimiliki oleh anak hanya akan berarti bila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kecakapan hidup yang dikuasai anak kelak akan membantu anak untuk bertahan hidup dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kecakapan hidup juga mampu mendidik diri sendiri dan kemudian anak mampu menolong orang lain. Nah, dalam model ini tuh anak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk keterampilan kemandiriannya. Lalu model yang ketiga yaitu model BCCT. Model BCCT adalah Beyond Center and Circle Time, yaitu suatu metode atau pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan merupakan perpaduan antara teori dengan pengalaman praktik. Tujuan dari model BCCT yang dimaknai sebagai sentra dan saat lingkaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu model ini ditunjukkan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan. Yang kedua, model ini merangsang anak untuk selalu aktif dan kreatif. Nah, model ini tuh membantu anak untuk lebih meningkatkan keaktifan dan kekreatifannya. Yang ketiga, dilengkapi dengan standar operasional yang baku, yang berpusat di sentra-sentra kegiatan dan saat anak berada di dalam lingkaran bersama pendidik atau lingkungan, yaitu lingkungan bersama pendidik gitu. Adapun ciri-ciri model BCCT yaitu menetapkan lingkungan main sebagai pijakan awal. Jadi maksudnya itu faktor utamanya itu lingkungan sebagai pijakan awal anak dalam belajar. Lalu yang kedua, memberikan dukungan penuh kepada setiap anak untuk aktif dan kreatif.
Jadi harus memberikan dukungan secara penuh agar si anak itu selalu aktif dalam pembelajaran. Lalu peran pendidik sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator. Jadi penting gitu bagi seorang pendidik. Lalu yang selanjutnya, kegiatan anak berpusat pada sentra-sentra main yang berfungsi sebagai pusat minat. Dua hal yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan BCCT, yaitu yang pertama intensitas bermain, sejumlah waktu yang dibutuhkan anak untuk pengalaman dalam 3 main sepanjang hari dan sepanjang tahun. Contohnya, anak dapat memilih dari serangkaian kegiatan main dan terlibat dalam main peran, pembangunan, dan sensori motor. Lalu yang kedua, densitas bermain. Berbagai macam cara setiap jenis makanan yang disediakan untuk pengalaman anak. Contoh, anak dapat menggunakan cat di papan lukis karena untuk melatih keterampilan pembangunan bersifat cair. Anak-anak juga dapat menggunakan blok unit, palu dengan paku dan lem, sisa bahan pembangunan dengan lem tembak, dan juga Lego untuk berlatih keterampilan pembangunan terstruktur. Model yang selanjutnya yaitu model informasi processing, tahapan pengolahan informasi. Information processing adalah sebuah istilah kunci dalam psikologis kognitif yang akhir-akhir ini semakin mendominasi sebagian besar upaya riset dan pembahasan psikologis pendidikan. Information processing sebagai sebuah rumpun model-model mengajar perlu dipelajari dan diterapkan sebaik-baiknya dalam proses belajar mengajar agar ranah cipta siswa dapat berkembang dan berfungsi seoptimal mungkin. Pengembangan ranah cipta dalam proses belajar mengajar dipandang vital dan strategis karena ranah kejiwaan yang paling dominan adalah ranah kognitif ini. Model peningkatan kapasitas berpikir di antara model-model mengajar yang termasuk kategori information processing adalah model peningkatan kapasitas berpikir yang diilhami oleh metode klinis ciptaan. Jean Piaget tahun 1896 menerapkan model peningkatan kapasitas berpikir diarahkan pada pengembangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu daya cipta akal siswa, yang kedua berpikir kritis siswa, yang ketiga penilaian mandiri siswa, dan juga pengembangan sosial emosional siswa sebagai sudah satu fenomena ranah siswa. Model yang selanjutnya yaitu model role playing, bermain peran. Selaku calon guru atau guru profesional, diharapkan kreatif dalam mencari pendekatan-pendekatan mengajar yang lebih maju dalam memecahkan masalah atau mengefisienkan proses belajar para siswanya. Pendekatan yang maju maksudnya pendekatan yang selaras dengan kebutuhan kependidikan masa kini yang sudah tentu berbeda dengan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan pada masa lampau. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian model pembelajaran. Menurut Robbins, a model is an abstraction of reality, a simplified representation of some real-world phenomena. Maksud dari definisi tersebut, model merupakan representasi dari berbagai fenomena yang ada di dunia nyata. Model juga merupakan suatu rancangan yang dibuat khusus dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis untuk diterapkan dalam suatu kegiatan. Selain itu juga, model sering disebut dengan desain yang dirancang sedemikian rupa untuk kemudian diterapkan dan dilaksanakan. Sebuah model biasanya menggambarkan keseluruhan konsep yang saling berkaitan. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Menurut Zubaydi, model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan member petunjuk bagi guru di kelas. Nah, model pembelajaran ini tuh suatu rencana, suatu langkah-langkah yang sudah terprogram untuk pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam mencapai tujuan pendidikannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Nah, sekarang yaitu ada ciri-ciri dari model pembelajaran. Apa sih ciri-cirinya itu? Nah, yang pertama ada ciri-cirinya itu berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Sebagai contohnya, model penelitian kelompok yang disusun oleh Herbert Talen dan berdasarkan teori John Dewey, model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Nah, yang kedua yaitu mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Yang ketiga yaitu dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, misalkan dalam model sinektik, model ini dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. Dalam pembelajaran ini memiliki bagian-bagian model yang dinamakan, yang pertama itu ada urutan langkah-langkah pembelajaran yang dinamakan sintak, dan yang kedua adanya prinsip reaksi, yang ketiga ada sistem sosial dan sistem pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila seorang pendidik akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut yang dimaksud itu ada yang pertama dampak pembelajaran itu artinya hasil belajar yang diukur, dan yang kedua maksudnya itu dampak penggiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. Selanjutnya cirinya itu membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Nah, yang selanjutnya ada metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan sebuah metode yang dilakukan oleh pengajar dengan cara mencontohkan terlebih dahulu kepada siswanya. Misalnya, seorang pengajar atau pendidik menyampaikan materi vokal dalam bentuk bernyanyi yang baik dan benar. Pengajar memberikan contoh bernyanyi dengan baik sesuai dengan apa yang disampaikannya kepada siswa. Nah, menurut Sutikno pada tahun 2009 nomor 96, metode demonstrasi ini adalah metode yang membelajarkan dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan yang sedang disajikan. Nah, ada yang kedua yaitu metode imitasi. Imitasi ini dapat diartikan sebagai tiruan. Namun menurut Horst Ganter dalam Mi'raj tahun 2009 nomor 17, Ganter mengemukakan bahwa pada penggunaan sebuah metode pembelajaran, seorang guru itu tidak cukup hanya menggunakan satu metode, tetapi harus berbagai metode. Jadi semua metode harap dicoba gitu ya. Nah, yang ketiga ada metode ceramah. Metode ceramah menurut Hasibuan dan Mujiono pada tahun 1903 nomor 13 menjelaskan bahwa metode ceramah adalah cara penyampaian bahan pelajaran dengan komunikasi lisan. Pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah merupakan suatu cara belajar mengajar di mana bahan disajikan oleh guru secara monolog sehingga pembicaraan bersifat satu arah dan kurang cocok untuk pembentukan keterampilan dan sikap, karena siswa menganggap semua informasi yang didapatkan hanya dari pengajar, sehingga ada keterbatasan dari siswa untuk lebih memperluas informasi yang diberikan pendidik dengan metode tersebut. Yang keempat yaitu metode latihan atau drill. Metode latihan penyampaian materi pengajarannya itu melalui proses latihan untuk menemukan atau menanamkan suatu kebiasaan. Menurut Sagala tahun 2005 nomor 217 mengemukakan bahwa metode latihan ini atau metode training merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan. Nah, ini ada model pembelajaran berdasarkan teori belajar. Yang pertama ada model interaksi sosial. Model interaksi sosial ini didasari oleh teori belajar oleh Gestalt atau file theory. Model interaksi sosial menitik beratkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat. Pokok pandang Gestalt adalah objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan.
Makna suatu objek atau peristiwa adalah terletak pada keseluruhan bentuk dan bukan pada bagian-bagiannya. Pembelajaran akan lebih bermakna bila materi diberikan secara utuh, bukan bagian-bagiannya saja. Nah, model yang kedua ada model proses informasi. Model proses informasi ini berdasarkan teori belajar kognitif oleh Piaget dan berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimulasi dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Nah, model yang ketiga yaitu ada model personal. Model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi terhadap pengembangan diri individu dan perkembangan kelakuan. Nah, tokoh humanistik adalah Abraham Maslow pada tahun 1962. Dan yang lainnya juga ada seperti Arthur Kampf. Menurut teori ini, guru itu harus berupaya menciptakan kondisi lingkungan sekolah atau kelas yang kondusif agar siswanya itu merasa bebas dalam belajar dan mengembangkan dirinya, baik secara emosional maupun intelektualnya. Teori humanistik ini timbul sebagai gerakan memanusiakan manusia. Pada teori humanistik ini, pendidik seharusnya berperan sebagai pendorong, bukan menahan sensitivitas siswa terhadap perasaannya. Nah, yang keempat, ada model modifikasi tingkah laku atau bisa disebut behavioral. Model pembelajaran yang keempat ini bertitik tolak dari teori belajar behavioristik. Model ini bermaksud mengembangkan sistem-sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dan membentuk tingkah laku dengan cara memanipulasi penguatan atau reinforcement. Model ini itu lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Karakteristik dari model behavioristik ini adalah dalam hal penjabaran tugas-tugas yang harus dipelajari siswa harus lebih efisien dan berurutan. Sekian dari saya, terima kasih. Alhamdulillah sesi presentasi sudah selesai. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa memahami. Izin menutup dengan sebuah pantun. Beli nangka di kota, jangan lupa juga beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.